campur apa yang di sono. Dia nggak tahu. Itu dulu saya jangan dihitung kita harus praktek. Oh, kalau kita kalau besok sih, kalau besok buka kalau saksi. Iya. Yang penting kita ada saksi juga. Ya udah. Saksi aja udah. Nah, ya. Bapak ini sampai mobil. Tunggu saja. Saya jatuh pasti, serius. Bentar ya. Bentar kelas aja ya. Sampai bareng. Kami yang percaya potongan dulu sih. Bapak-bapak berada di sana. Lepas di sana sama siapa itu? Kabarnya para advokator. Ada 3 orang sama saya tadi. Coba. Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'du. Pada bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat Idul Adha 1443 Hijriah. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah gimana sih? dalam rangka melaksanakan 1443 Hijri. Nggak sampai ya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada kita semua karunia taufik hidayah, dan tak terpenting juga Allah senantiasa melindungi kita dari mara bahaya yang terlihat maupun yang terlihat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kami bacakan susunan acara yang akan terlaksana pada pagi hari ini. Pertama yaitu sambutan, laporan ketua panitia atau yang mewakili. Dalam hal ini insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Khairul Hanifah. Selanjutnya yaitu salat Idul Adha 1443 Hijriah dengan khatib yang akan menyampaikan yaitu Bapak Haji Dr. Farid Nur Rahman Al-Hafiz. Alhamdulillah beliau sudah di tengah-tengah kita. Sebagai himbauan, nanti ketika khatib sedang berkhutbah, yang membawa alat komunikasi tolong diaktifkan terlebih dahulu. Terima kasih. Demikian pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kita, di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Idul Adha 1443 Hijriah atau 2022. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami panitia Idul Adha 1443 Hijriah akan menyampaikan laporan kegiatan sebagai berikut. Panitia pertama melakukan pendaftaran dan pendataan warga yang akan berkorban. Alhamdulillah untuk tahun ini kaum warga muslimin yang berkorban sebanyak 79 orang, dan ditambah korban sapi dari karyawan utama karya. Untuk pembagian daging yang disebar sebanyak 920 kantong diberikan kepada seluruh warga komplek Depes 2 dan warga di sekitar di luar komplek. Pemotongan hewan kurban dan pencacahan daging dilaksanakan di rumah potong hewan di Cikarang pada hari ini tanggal 10 Juli 2022, dan pendistribusian daging untuk seluruh warga RT dan komplek Depes 2 langsung diberikan ke rumah-rumah warga yang dikoordinir oleh pengurus RT dan dibantu oleh warga. Untuk pembagian kurban
Untuk warga di luar komplek dilaksanakan di Masjid Al-Husna ba'da sholat asar. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami atas panitia dan DKM Al-Husna mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Saudara seluruh jamaah Masjid Al-Husna dan warga muslim komplek Teknis 2 dan sekitarnya yang telah memberikan kepercayaan, partisipasi dan dukungan kepada kami dalam pelaksanaan kegiatan Hari Raya Idul Adha 1447. Kami juga mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kehilangan. Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة العيد الفطر جامعة رحمكم الله. صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. Jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah pagi hari ini kita akan melaksanakan sholat Idul Adha sebanyak 2 rakaat. Jadi rakaat pertama kita akan melaksanakan takbir 7 kali di luar takbiratul ihram, dan di rakaat kedua kita akan melaksanakan takbir 5 kali di luar takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه
الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. مخلصين له الدين ولو كره المشركون. مخلصين له الدين ولو كره المنافقون. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh kebahagiaan, di hari yang penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, senantiasa tidak lupa khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah harus rela meninggalkan putra kesayangannya yang masih kecil dalam timangan, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang suami harus rela meninggalkan istri tercinta Bunda Siti Hajar di sebuah lembah yang tandus, tidak ada penduduk di sana, tidak ada bangunan di sana, bahkan ghairi dzi zar'in, tidak memiliki tanaman sedikit pun. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, ketakwaan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim adalah ketakwaan yang 100%, bahkan 1000%, bahkan totalitas beliau pasrahkan kepada Allah. Selama ini adalah perintah Allah, beliau akan menjalankannya. Maka unta Nabi Ibrahim turut mengantarkan kepergian istri tercinta dan anak tercinta ke lembah tandus,
ketika unta itu berhenti, kemudian Nabi Ibrahim meminta kepada istri tercinta Bunda Siti Hajar dan anak beliau yang sangat beliau sayangi Nabi Ismail alaihissalam untuk stay, untuk tinggal di sebuah tempat yang tidak ada RT RW, tidak ada lurah, tidak ada kecamatan, tidak ada tetangga sama sekali, tidak ada toko sama sekali. Maka saat itu Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anak tercinta. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, berapa meter dilalui, Bunda Siti Hajar bertanya, "Wahai suamiku, betulkah engkau meninggalkan kami seorang diri di sini? Wahai suamiku, betulkah itu?" Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bergeming. Beliau terus melanjutkan langkahnya tanpa menjawab sepatah kata pun pertanyaan dari Bunda Siti Hajar. Maka kemudian Bunda Siti Hajar bertanya, "Wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Ya, betul, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala." Maka kemudian apa yang disampaikan oleh Bunda Siti Hajar, "Idzan la yudayyi'una." Kalau ini betul perintah dari Allah, kami pasrah, hasbunallah, kami tawakal bahwasanya Allah tidak akan pernah mengabaikan kami. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak lupa marilah kita panjatkan salawat dan salam teriring kepada 2 junjungan kita yang senantiasa kita sampaikan salam kepada keduanya di setiap tasyahud kita. Tidak lain dan bukan adalah Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang Allah sendiri mendeklarasikan di juz 5 di Al-Quran, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah mengambil Ibrahim sebagai khalilah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita haturkan salawat dan salam kita, salawat yang terbaik, salam yang terbaik dari kita untuk keduanya. Kenapa? Karena keduanya telah mengajarkan kepada kita tentang apa itu kurban dan apa makna dari kurban bagi hamba ibadur rahman. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 menyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'hu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk. Fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka ketika Nabi Ismail telah sampai di usia yang bisa bersama-sama bekerja bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi, berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, ya bunayya inni ara fil manam." Aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuk. Aku diperintahkan untuk menyembelihmu, wahai putraku. Fanzur madza tara. Coba perhatikan apa pandanganmu terhadap perintah ini. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kakak dan adik yang disayangi Allah, kita lihat ketika bibit yang ditanam adalah bibit yang baik, maka menjadi pohon yang kuat dan menghasilkan buah yang baik pula. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah tanpa bertanya kenapa. Mari kita lihat bagaimana Bunda Siti Hajar ketika bertanya, "Ini adalah perintah Allah, Allah gak akan mengabaikan kami, wahai suamiku." Maka lahirlah seorang anak Nabiullah Ismail alaihissalam yang kemudian menjawab yang diabadikan oleh Al-Quran, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Karena engkau akan mendapatiku sebagai pribadi yang bersabar atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian ketika keduanya falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya sudah sama-sama aslama, pasrah, memasrahkan sepenuhnya totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam memangku Nabi Ismail alaihissalam di pangkuannya, maka saat itu ada beberapa redaksi yang diabadikan jika kita menemukan di kitab-kitab tafsir, yaitu, "Wahai ayah, kencangkanlah ikatan yang mengikat tangan dan kakiku agar kelak ketika engkau menyembelihku aku tidak beruntak, ayah. Wahai ayah, tolong tajamkan mata pisau anda, ayah, karena aku ingin ketika engkau menyembelihku nanti prosesnya begitu cepat dan kilat sehingga engkau tidak akan merasa sedih harus menyembelih aku." Hadirin yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah yang baik, ibu yang baik melahirkan anak yang baik pula. Ayah yang taat kepada Allah, istri yang taat kepada Allah, maka anaknya juga taat kepada Allah.
Maka tatkala kemudian Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, mata beliau melihat matanya Nabi Ismail alaihissalam, terjadi eye contact di sana. Maka saat itu Nabi Ibrahim sedih, jiwa ayahnya mengusik, jiwa kebapaannya tidak terima. Bagaimana anak semata wayang yang sampai usia 80 tahun Nabiullah Ibrahim alaihissalam menikah dengan Bunda Siti Sarah belum dikarunia anak. Kemudian ketika beliau 83 tahun dikarunia anak dari Bunda Siti Hajar, dan saatnya sekarang diuji sama Allah untuk menyembelihnya. Maka saat itu sekali lagi Nabi Ismail alaihissalam, wahai ayah, miringkanlah badanku ya ayah, agar engkau tidak melihat mataku, agar engkau tidak sedih ketika menyembelihku. Maka saat itu Nabi Ibrahim memiringkan Nabi Ismail di atas pelipisnya. Itulah mengapa Bapak dan Ibu, sampai hari ini ketika kita akan berkurban, hewan yang akan kita sembelih pasti dalam kondisi dimiringkan. Kenapa? Agar matanya tidak terjadi eye contact kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat itu egoisme Nabi Ibrahim luluh lantak. Saat itu keinginan Nabi Ibrahim untuk melihat anak semata wayangnya hidup, tumbuh, berkembang menjadi anak, menjadi remaja yang dewasa, menjadi seorang laki-laki yang kemudian dewasa, harus berakhir di situ. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata hanya diuji. Beliau tahu bahwasanya diabadikan di dalam surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Wahai Muhammad, katakanlah, andai kata ayah-ayahmu, andai kata anak-anak keturunanmu, andai kata istri-istri dan pasanganmu, andai kata keluarga besarmu, andai kata harta yang engkau cari dengan bersusah payah, andai kata perniagaan yang kamu takut kerugiannya, andai kata tempat tinggal yang sangat mewah, yang sangat indah, yang sangat nyaman, yang engkau lebih mencintai mereka daripada Allah, engkau lebih mencintai mereka wahai Muhammad daripada Rasulnya, engkau lebih mencintai mereka daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah keputusan dari Allah. Sungguh Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka yang keluar dari jalan kebenaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabiuna Ibrahim alaihissalam memahami betul bahwasannya betul anak ini adalah cita-cita saya sekian lama. 83 tahun saya menunggu kehadirannya. Betul ini adalah anak yang akan meneruskan garis keturunan saya menjadi seorang Nabiullah juga. Tapi di atas segala-galanya, di bawah kita hanyalah tanah dan di atas kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan bismillah. Dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada Ismail. Allahu Akbar, Allah lebih besar dari segala keinginan dan cita-cita kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah, disinilah Nabiuna Ibrahim alaihissalam lulus ujian. Sebagaimana ada juga Nabi sebelumnya, Nabi Nuh alaihissalam. Ketika bahtera, beliau naik ke atas bahtera, kemudian anak semata wayang beliau Kan'an tidak mau ikut di atas bahteranya. Di situ jiwa ayah, jiwa kebapakan seorang Nabi Nuh terpusik. Ya Rabb, yang diabadikan di Al-Quran, wa nada Nuhur Rabbahu, dan Nuh memanggil Tuhannya. Faqala Rabbi inna bani min ahli. Ya Rabb, anak ini adalah keturunanku ya Rabb. Wa inna wa'dakal haq, tapi janjimu adalah hak, pasti dan benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang paling adil. Maka kemudian Allah menjawab di ayat berikutnya, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm inni a'iduka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, dia bukan lagi anakmu karena dia tidak beriman kepadaku dan Rasulullah. Wahai Nuh, dia adalah perbuatan yang tidak soleh, maka janganlah engkau meminta kepadaku tentang sesuatu yang engkau tidak tahu hakikatnya, karena sama saja engkau akan menjadi orang yang kemudian tidak bisa mengambil pelajaran.
Hadirin yang dirahmati Allah, ternyata ujian ini tidak hanya menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata ujian ini juga menimpa Nabi Nuh alaihissalam dan tentu Nabi Muhammad SAW. Bukankah beliau ketika lahir sudah tidak bisa melihat ayahnya? Sebuah pengorbanan yang dahsyat. Ketika kemudian beliau diasuh oleh ibunya sampai usia 6 tahun, ibunya wafat. Hadirin, sungguh sekali lagi pengorbanan yang luar biasa bagi Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu peristiwa kurban ini juga diilhami oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mencari Tuhan. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Ketika malam datang, beliau melihat bintang. Beliau mengira bintang adalah Tuhan. Ketika beliau kejar dan fajar menyingsing, bintang itu hilang. Beliau mengambil kesimpulan, ini bukan Tuhan, karena Tuhan tidak akan lenyap. Di malam berikutnya, beliau melihat bulan. Beliau mengira ini lebih indah, ini lebih besar daripada bintang, dan pasti ini adalah Tuhan bercahaya di saat kegelapan datang. Kemudian beliau kejar, fajar menyingsing. Sekali lagi hadirin, Tuhan yang hilang. Maka beliau mengambil kesimpulan, ini bukan Tuhan. Dan yang ketiga, ketika fajar menyingsing, muncullah matahari yang demikian dahsyat sinarnya, yang demikian indah, yang demikian hangat, yang bisa membuat kita menjadi sehat dan seterusnya. Beliau mengambil kesimpulan, hada akbar, ini lebih besar daripada yang sebelumnya. Tapi kemudian ketika sore datang, sekali lagi matahari terbenam, dan beliau mengambil kesimpulan, ini bukan Tuhan. Ini bukan Tuhan. Tuhan adalah Ia yang menciptakan semuanya ini. Kemudian diabadikan oleh Al-Quran, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi ini dalam kondisi hanif, dalam kondisi agama yang lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidaklah termasuk golongan hamba-hamba yang mempersekutukan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, bintang yang lebih kecil daripada bulan, bulan yang lebih besar daripada bintang, kemudian datang matahari yang tentu lebih besar daripada bulan. Semua ini menjelaskan kepada kita tentang napaktilas arti kata Allahu Akbar. Seolah-olah Allah ingin memberikan pesan kepada kita. Misalkan ketika kita sedang sibuk di perkantoran kita, kemudian Allah memanggil Allahu Akbar, ada pesan di sana, Allah lebih besar daripada apa yang sedang kamu urus saat ini. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih putra kesayangan beliau, beliau meyakini bahwasanya Allah lebih besar daripada anak sematawayang beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah, lantas bagaimana semestinya kita memaknai Idul Adha yang sering disebut dengan Idul Kurban? Dari sisi bahasa, kurban berasal dari kata qaruba, yang kemudian dia menjadi masdar, yang kemudian diakhiri dengan tumbuhan alif dan nun di belakangnya, kurban. Maka konsekuensi daripada penambahan alif dan nun di belakang menjadikan artinya adalah sempurna. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Quran adalah yang artinya bacaan, tapi diakhiri alif dan nun di belakangnya, maka menjadi bacaan yang sempurna. Ridwan, keridhaan Allah yang paling sempurna. Kemudian ini kurban juga artinya adalah pendekatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, lantas bagaimana kita memberikan pendekatan yang paling sempurna kepada Allah? Di Al-Quran surah Al-Maidah ayat 27 dijelaskan, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Nabi kita Nabi Adam alaihissalam memiliki dua putra, yang pertama bernama Qabil, yang kedua bernama Habil. Ternyata sejarah napaktilas ini tidak hanya berhenti di Nabi Ibrahim. Di Nabi yang pertama, kakek moyang kita juga sudah mengajarkan. Saat itu Allah memerintahkan kepada kedua putra Nabi Adam untuk memberikan persembahan yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Adalah Qabil, seorang petani tanaman. Maka beliau mempersembahkan hasil tanamannya. Adalah Habil, seorang peternak domba. Maka beliau pilih mempersembahkan sebuah domba atau domba gibas yang sangat besar. Tapi hadirin, ada perbedaan di antara keduanya. Habil memberikan persembahan yang ala kadarnya, tapi Qabil memberikan persembahan yang ala kadarnya berupa tanaman yang sudah layu dan seterusnya. Tapi Habil memberikan persembahan terbaik berupa domba gibas yang sangat besar.
Maka kemudian Allah menerima kesungguhan dari Habil, menerima persembahannya. Kenapa? Karena ia mempersembahkan yang terbaik. Allahu Akbar walillahilham. Yang terakhir di surah At-Taubah ayat 99 diberikan penjelasan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minal a'rab man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallah wa salawatir rasul ala innaha qurbatun lahum sayudkhiluhum Allahu fi rahmati innallaha ghafurur rahim. Hadirin yang dirahmati Allah, di surah At-Taubah ayat 99 Allah menjelaskan bahwasanya ada dari sebagian golongan orang Arab yang mereka mengiman, yang mereka beriman kepada Allah, yang mereka beriman kepada hari akhir, dan mereka mengambil infak mereka sebagai langkah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, di hari yang agung ini, di hari Idul Adha yang Allah berkahi ini, betapa banyak seantero dunia umat muslim mempersembahkan pengorbanan terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, berupa domba yang terbaik, berupa sapi-sapi yang terbaik, berupa unta-unta yang terbaik. Bahkan mereka rela menjual mobilnya untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Bahkan mereka rela menjual sepedanya, motornya untuk digantikan menjadi domba. Karena apa? Rasulullah SAW dalam hadis menjelaskan, tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah di hari Idul Adha kecuali menumpahkan darah hewan sembelihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Hadirin yang dirahmati Allah, maka hakikat dari kurban adalah proses pendekatan kita yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang dirahmati Allah, sejatinya di dunia ini kita tidak pernah diminta untuk menjadi presiden, tidak pernah kita diminta untuk menjadi menteri, tidak pernah kita diminta untuk menjadi seorang pengusaha dan seterusnya. Tapi yang diperintahkan Allah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sujudlah kemudian mendekatlah kepadaku. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Semoga Allah berkenan menerima persembahan terbaik dari kita. Semoga kita memaknai bahwa Idul Kurban tidak hanya sekedar menyembelih hewan, tapi ia adalah sebuah usaha kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah, dan usaha kita bagaimana dekat kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah dengan membagikan hewan kurban tersebut tidak untuk Allah, tapi untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويا أيها الحاضرون اعلموا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، ويا رحمن ويا رحيم ويا مجيب ويا قريب، يا مجيب السائلين، وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Wahai zat yang dekat, wahai zat yang menjawab segala doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya, jawablah doa kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami di hari yang Engkau berkahi ini ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kami pemahaman untuk senantiasa memaknai Idul Kurban sebagai sarana pendekatan diri kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ilhamkanlah kepada kami pemahaman tentang bagaimana kami harus meneladani Nabi-Nabi yang Engkau pilih ya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana tentang ketegaran hidup beliau, bagaimana tentang kesabaran beliau, bagaimana tentang pengorbanan beliau yang Allah ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير
Allah. Berkahilah negeri tercinta kami ya Allah, negeri Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, berkahilah seluruh negara-negara yang mereka sujud dan mendekat kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Rabb, jadikanlah sisa hidup kami ya Allah sebagai kesempatan kami untuk senantiasa menambah kebaikan-kebaikan kepadamu ya Allah, kepada makhluk-makhlukmu ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ketika ajal menjemput kami nanti ya Allah, izinkanlah ia menjadi penghalang kami dari perbuatan dosa dan khilaf kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma khtimna bihusnil khatimah. Ya Allah, izinkanlah kami nanti ya Allah mengakhiri hidup kami di dunia yang sementara ini ya Allah dengan husnul khatimah. Biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan menyebut tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusanmu ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah ayah ibu kami ya Allah. Ampunilah semua keluarga kami. Ampunilah teman-teman kami ya Allah. Ampunilah tetangga-tetangga kami ya Allah. Dan bangkitkanlah kami ya Allah di hari hisab nanti. Pertemukanlah kami nanti dengan mereka-mereka di surga-Mu kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.